Halo Mas, Halo Mas, apa kabar? kabar saya baik Mas. Baik. Eh, sebelum kita lanjut, sebelum kita lanjut, bolehkah saya tahu terlebih dahulu nama Masnya siapa? Baik, nama saya Andi Mas. Baik. Saya juga akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Max Emilianus. Saya sebagai psikolog klinis di tempat praktek ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani Mas dan mendampingi Mas dalam permasalahan yang akan Mas ceritakan kepada saya. Baik Mas. Oke, baiklah. Sebelum sebelum kita lanjut ke permasalahan yang Mas hadapi, kalau boleh tahu kedatangan Mas ke sini ada perlu apa? Saya ingin menceritakan sesuatu Mas, masalah pribadi saya Mas. Dan saya harap Masnya bisa membantu dan kasih solusi untuk permasalahan saya ini Mas. Oke, jadi kedatangan Masnya ke sini untuk menceritakan permasalahan Mas Iya dan Mas. menemukan akar permasalahan tersebut. Iya. Oke, baiklah. Bisa diceritakan permasalahannya, Mas? Jadi gini Mas, saya ini kan mahasiswa akhir yang mau nyusun skripsi Mas. Nah, saya itu nggak bisa fokus Mas. Fokus saya terpecah Mas. Hmm, bisa diceritakan lebih spesifik mengenai permasalahannya atau sebab akibatnya kenapa bisa terjadi permasalahan itu. Gini Mas, fokus saya itu sering terpecah Mas. Dalam mengerjakan skripsi itu, saya selalu diajak teman-teman untuk nongkrong, kadang main game, kadang saya itu main game sampai pagi, tidurnya aja cuma berapa jam Mas. Makanya saya nggak bisa fokus dibanding teman-teman saya yang lain Mas. Mereka udah selesai skripsi. Baik, jadi Masnya merasa cemas dan bingung atau takut skripsinya tidak selesai dan teman-teman Mas sudah pada ngumpul skripsi sedangkan Masnya belum. Jadi apa yang membuat Mas telat mengumpulkan skripsi dibandingkan teman-teman Mas yang lain? Yang membuat saya lambat mengumpulkan skripsi itu ya kursi tidak teratur. Kenapa Mas? Halo Mas. Ulang bang, ulang, ulang, ulang. Eh, Ribut, ribut, ribut. eh. Kamu balik ya? Oke, Bentar. Dah ya. Halo Mas, halo Mas. apa kabar? Ya, kabar saya baik Mas.
Baik. Sebelum kita melanjutkan konseling pada hari ini, bolehkah saya tahu terlebih dahulu siapa nama Masnya? Ya, perkenalkan nama saya Andi Mas. Andi. Baik, Ya, baik Mas Andi. Baik, saya juga akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Maximilianus. Saya sebagai psikolog klinis di tempat praktek ini. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menemani Mas dan mendampingi Mas dalam permasalahan yang akan Mas ceritakan kepada saya. iya Mas. Oke, baiklah. Jadi kita langsung saja ke pembicaraan kita. Yang pertama, saya akan menanyakan, apa alasan Mas datang ke sini dan kenapa? Saya datang ke sini Mas, ingin menceritakan permasalahan-permasalahan saya Mas. Permasalahan pribadi yang saya itu nggak bisa pecahkan sendiri Mas. Makanya saya datang di sini. Semoga Masnya bisa membantu kasih solusi untuk saya Mas. Gitu Mas. Baik. Oke, jadi kedatangan Mas ke sini untuk menceritakan permasalahan Mas dan menemukan akar permasalahan dari permasalahan tersebut. Ya bisa dibilang gitu Mas. Ya, oke, baiklah. Langsung saja kita ke permasalahannya. Bisa diceritakan, Mas, tentang permasalahannya? Permasalahan saya itu jadi gini Mas. Saya ini kan mahasiswa akhir nih yang mau nyusun skripsi. Saya itu nggak bisa fokus kerja skripsi Mas. Fokus saya terpecah Mas dengan masalah-masalah lain. Oke, jadi Masnya fokusnya terpecah karena masalah-masalah lain. Iya. Kalau boleh tahu masalah-masalah lain itu apa-apa saja, Mas? Jadi gini Mas. Saya itu kalau misalnya mau nyelesain skripsi, mau kerja skripsi, pasti ada teman yang panggil nongkrong, panggil main game. Jadi nggak bisa fokus Mas. Sampai sampai main game itu kadang pagi, tidur aja nanti pagi Mas. Jadi susah Mas buat nyelesain skripsi. Oke, jadi Masnya cemas dengan skripsi Mas ya? Iya Mas, bisa dibilang gitu Mas. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah Mas sudah berusaha melakukan yang terbaik agar skripsinya bisa dikumpulkan atau diselesaikan? Kalau misalnya tentang usaha, saya sudah berusaha ngerjain skripsi itu Mas, tapi pasti selalu ada teman-teman yang panggil, yang ganggu. Katanya nanti aja Mas, padahal kan ini teman-teman yang lain ini udah selesai semua Mas. Baik, untuk agar masalah Mas dapat terselesaikan, kira-kira apakah Mas punya rencana untuk kedepannya agar skripsi Mas dapat terselesaikan? Kalau rencana saya sih Mas, saya itu akan bikin target biar bangun cepat, nggak nongkrong-nongkrong lagi kira-kira gitu Mas. Biar bisa Oke, tetap fokus ke skripsi Mas. oke. Jadi kalau dari saya menyarankan agar Mas untuk dapat mengurangi waktu-waktu nongkrong ya walaupun itu dipaksa atau Mas bisa memberikan alasan-alasan yang tepat dan eh, kalau bisa Mas juga harus membuat membuat jadwal harian dan eh, dan juga Mas-mas pintar-pintar dalam membagi waktu. Apakah Mas siap melakukannya? Ya, saya akan usahakan saya bisa Mas melakukannya Mas. Iya, baik.
Bagus. Sebelum pembicaraan ini kita tutup, bagaimana perasaan Mas setelah kita berdiskusi? Perasaan saya saat ini Mas, saya agak lega, bisa ada yang mau mendengarkan saya Mas. Ya, baik. Mungkin konseling kita hari ini kita cukupkan sampai di sini saja. Iya, Jadi kesimpulannya adalah Mas harus pintar-pintar dalam membagi waktu, baik waktu kuliah, waktu mengerjakan skripsi, waktu nongkrong atau waktu bermain game itu harus dibagi secara baiknya, dan Mas juga harus lebih fokus kepada skripsi Mas dibandingkan nongkrong. Dan ketika Masnya dipaksa oleh temannya, Mas itu harus memberikan alasan yang tepat atau meminta agar untuk tidak dipaksa. Jadi gitu, Mas. iya Mas. Makasih Mas atas solusinya Mas. Baik. Apakah masih ada yang akan disampaikan, Mas? Saya rasa sudah cukup Mas. Oke, baik. Kalau gitu, saya akan tutup konseling kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena Mas mau mempercayakan saya untuk mendengarkan cerita Mas dan mendengarkan keluh kesah Mas. Dan saya juga berterima kasih atas kesediaan Mas. Iya Mas, sama-sama Mas. Ya, baik. Selamat siang. Siang Mas. Oke, simpan.